Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu tenaga non ASN di mana saja berada. Berikut akan saya sampaikan informasi terbaru. Akhirnya BKN buka-bukaan terkait putusan mendesak yang diambil dalam penyelesaian tenaga non ASN tahun 2022 ini. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Setidaknya Bapak Ibu sekalian ada 6 poin yang akan saya sampaikan dalam kesempatan ini. Baru-baru ini BKN sudah menyampaikan 5 poin utama dalam seleksi tahun 2022 ini. Dikutip dari JPNNcom, 5 poin keterangan Kepala BKN soal perubahan mekanisme seleksi P3K 2022. Pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara Pak Bima Haria Wibisana menjelaskan ada perubahan mekanisme seleksi P3K 2022, yang mana poin-poin yang dirubah oleh Pak Bima Haria selaku Ketua Panitia Seleksi Nasional Calon Aparatur Sipil Negara adalah menyangkut teknik pelaksanaan. Walaupun sebelumnya ini sudah ada keluar juknis untuk pelaksanaan seleksinya dari Kemendikbud. Yang pertama Bapak Ibu sekalian adalah alasan perubahan mekanisme seleksi P3K 2022. Pak Bima mengatakan perubahan mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2022 lantaran sempitnya waktu pelaksanaan seleksi sehingga pemerintah harus menentukan skala prioritas. Jadi di sini kalau kita perhatikan jadwal sudah ada di juknis yang dikeluarkan Kemendikbud, namun kemudian direvisi atau diubah oleh BKN. Poin 2 Bapak Ibu sekalian, seleksi P3K 2022 tertutup. Pak Bima Haria Wibisana mengatakan seleksi P3K 2022 dibuat tertutup. Artinya hanya honorer dan formasi tertentu yang bisa daftar. Tahun ini kami memprioritaskan dulu seleksi P3K untuk menyelesaikan honorer, terutama formasi guru dan tenaga kesehatan atau nakes, ujar beliau di Rabu kemarin. Lalu yang ketiga adalah peserta seleksi P3K 2022. Formasi guru P3K seleksi tahap 3 yang akan dilaksanakan tahun ini ialah guru lulus passing grade baik dari honor K2, guru honor negeri, lulusan pendidikan profesi guru dan guru swasta. Kemudian juga guru honor K2 dan guru non ASN di sekolah negeri dengan masa pengabdian minimal 3 tahun serta terdaftar di Dapodik. Nah, dengan demikian maka belum dibuka tahun ini bagi pelamar umum. Mereka itu guru honorer yang tidak lulus PG seleksi P3K 2021 dan belum ikut tes, ujarnya. Yang keempat adalah pelamar umum formasi guru P3K tes kompetensi 2023, yaitu guru honor negeri terdaftar di Dapodik kurang dari masa kerja 3 tahun, kemudian lulusan PG dan guru honor swasta yang belum ikut ujian. Pak Bima Haria menyampaikan mereka akan dites kompetensi pada tahun 2023. Tahun ini mereka hanya bisa mendaftar dan menjalani seleksi administrasi. Jadi ini yang perlu Bapak Ibu pahami ya, terutama rekan-rekan yang masuk kategori ini. Tahun ini tetap ikut mendaftar namun ujiannya adalah di tahun depan. Dijelaskan, jadi untuk pelamar umum formasi guru tahun ini belum dites kompetensi karena waktunya tidak cukup, ujarnya. Pak Bima menegaskan belum adanya seleksi kompetensi P3K untuk pelamar umum tahun ini karena terganjal anggaran. Pembiayaan tes kompetensi P3K dianggarkan pada 2023, sedangkan tahun ini hanya seleksi administrasi. Intinya untuk pelamar umum tes kompetensi dilaksanakan tahun depan. Tahun ini hanya seleksi administrasi, kata Pak Bima. Lalu yang kelima Bapak Ibu sekalian adalah formasi nakes hanya 91.000. Pak Bima juga menyebutkan untuk honorer nakes tahun ini hanya disiapkan kuota 91.000. Padahal jumlah tenaga non ASN sekitar 277.000 untuk nakes. Kementerian Kesehatan menyatakan sebanyak 51 ribuan honorer nakes bekerja di unit esensial. BKN berharap 51 ribuan itu bisa terakomodasi seluruhnya pada P3K 2022. Dijelaskan, Kemenkes menyampaikan dari 91.000 kuota yang ditetapkan Pak Menpan RB Suara Anas, hanya 51 ribuan yang menduduki unit esensial. Kami berharap Pemda mengusulkan formasi 51 ribuan itu, terangnya. Lalu yang keenam Bapak Ibu sekalian adalah ini, ternyata bukan di 2023 penghapusan honorer pada 2026. Peraturan pemerintah tentang manajemen P3K bakal direvisi. Sebelumnya memang ini pernah disinggung oleh Kemenpan Azwar Anas saat sosialisasi dengan Pemda. Almana disampaikan kebijakan yang diambil oleh Kemenpan terkait dengan adanya permintaan dari daerah adalah jalan tengah, sehingga kemungkinan kalau diambil jalan tengah penghapusan tenaga honorer 2023 tentu belum bisa terlaksana. Dijelaskan bukan di 2023 penghapusan
penghapusan honorer pada 2026. PP manajemen P3K bakal direvisi. Semula pemerintah menargetkan penghapusan honorer pada 2023, targetnya adalah di 28 November 2023 sesuai dengan PP manajemen P3K. Namun menurut Kepala BKN Pak Bima, melihat posisi sekarang ini akan sangat sulit menyelesaikan masalah honorer sampai November 2023. Oleh karena itu, perlu solusi untuk memperpanjang waktu penyelesaiannya. Menurut beliau, BKN mengusulkan melakukan revisi atau penyesuaian PP manajemen P3K. Tidak mungkin ada penambahan PP lagi dan cukup menyesuaikan soal batasan waktu 28 November 2023. Sangat tidak mungkin menuntaskan masalah honorer pada 2023. Waktunya sangat mepet, ujarnya di hari Rabu kemarin. Nantinya, kata Pak Bima, penyelesaian honorer ini dilakukan bertahap dengan waktu 3-4 tahun ke depan. Nah, dengan demikian, maka bisa terselesaikan ini di antara 2026 hingga 2027. Ada dua solusi yang ditawarkan BKN. Pertama, penyelesaian bertahap dari sisi jumlah. Kemudian kedua adalah penyelesaian bertahap dari sisi jabatan. Akan dilihat nanti apa yang akan pemerintah ambil. Apakah penyelesaian bertahap dari sisi jumlah atau jabatan, ucapnya. Beliau menambahkan keputusan final pemerintah akan diambil setelah proses pendataan non-ASN dituntaskan. Ya, ini tujuannya adalah untuk memetakan ya kebutuhan informasi berdasarkan jabatan, Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah barangkali informasi terbaru yang kiranya perlu bagi Bapak Ibu sekalian ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.